الحمد لله جزيل العطاء ومسبغ النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والجود والكرم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم المخصوص من ربه بجوامع الكلم، صلى الله عليه وعلى آله أهل المكارم والشيم، وعلى أصحابه مصابيح الدجى والظلم الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم، وعلى من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم وقد خلا قلبه من الغل للمؤمنين وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, siang hari ini kita bisa melaksanakan satu dari sekian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau rela mengorbankan peluh keringat beliau, bahkan sampai tetes darah beliau, disertai dengan bantuan dari sahabat-sahabat beliau, yang mana dengan perjuangan mereka semua, perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya, agama Islam bisa terus tegak sampai sekarang, terus tersampaikan sampai di zaman kita, yang mana dengan perjuangan tersebut, ketika kita bisa mempertahankan agama Islam kita sampai akhir hayat kita, insya Allah di akhirat nanti kita bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tak terlupa juga khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana satu-satunya bekal yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti, yaitu adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian semua, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sama-sama mengetahui bahwasanya Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Jadi sebagai pedoman, Al-Qur'an adalah hal yang wajib untuk kita ikuti. Segala tindak tanduk kita, segala perbuatan dan perilaku kita tidak boleh menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang selain kita diwajibkan untuk memperbanyak membacanya, yaitu lebih diwajibkan lagi untuk mengikuti kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu tidak ada hal yang bisa membuat kita mengetahui apa yang terkandung di dalam Al-Quran kecuali dengan mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Thaha ayat ke-123, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka apabila datang kepada kalian petunjuk dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala,
Barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, fala yadhillu wa la yashqa. Maka siapa yang mengikuti petunjuk tersebut tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dalam hal ini dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan bahwasanya tafsir singkat dari ayat ini adalah fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti Al-Qur'an, yang melaksanakan kandungan-kandungan yang terkandung di dalam Al-Qur'an, maka dia di dunia tidak akan tersesat dan dia di akhirat tidak akan merasakan kesengsaraan. Yang artinya dia di dunia hidupnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kesejahteraannya, kemudian di akhirat juga sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebahagiaannya. Itu tidak akan merasakan kesengsaraan untuk masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda lain maka akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih." Aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk kalian dua hal yang mana kalian tidak akan tersesat jika kalian terus berpegang teguh kepada dua hal ini. Apa dua hal tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitaballahi wa sunnata rasulih. Kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan sunnah rasulnya yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena Al-Qur'an merupakan pedoman hidup kita tadi sebagai seorang muslim, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita bersama untuk terus-menerus mempelajari kandungan dari Al-Qur'an tersebut. Sedikit demi sedikit terus kita mempelajarinya. Sedikit demi sedikit yang sudah kita ketahui, kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka di sana ada pertanyaan, mengapa kita harus senantiasa mempelajari Al-Qur'an tersebut? Di antara alasan-alasan yang mewajibkan kita untuk mempelajari Al-Qur'an adalah yang pertama merupakan Al-Qur'an adalah mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat dalam bahasa Arab itu secara bahasa bermakna yaitu melemahkan. Dari kata a'jaza yu'jizu, yaitu melemahkan orang-orang yang berusaha meragukannya. Dalam hal ini bangsa Arab zaman dahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW merupakan bangsa yang mengagungkan syair, Oleh karenanya mukjizat yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad merupakan Al-Qur'an yang menjadi tandingan bagi syair-syair yang mereka banggakan. Yang mana Al-Qur'an selain mengandung kandungan-kandungan yang menjadi pedoman hidup kita, Al-Qur'an juga ketika didengarkan itu merupakan suatu keindahan yang mana terkandung di dalamnya sajak-sajak yang indah. Yang mana syair para penyair pada zaman Rasulullah SAW tidak bisa menandingi keindahan-keindahan syair yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Maka dalam hal ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menantang seluruh manusia pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan mungkin sampai pada zaman ini, untuk mendatangkan hal yang semisal dengan Al-Qur'an. Bahkan sampai hari ini pun tidak ada yang dapat menandinginya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama yaitu Al-Qur'an surat Yunus ayat ke-38, am yaquluna iftarah. Apakah mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy menuduh bahwasanya Nabi Muhammad yang mengada-adakan Al-Qur'an? Qul in iftaraituhu qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka dengan tuduhan tersebut katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah satu surat yang semisal dengan satu surat yang ada di Al-Qur'an saja. Datangkanlah satu surat saja. Maka pasti kaum kafir Quraisy yang menuduh bahwasanya Al-Qur'an adalah buatan Nabi Muhammad tadi tidak akan bisa menandingi dengan didatangkan satu surat saja. Kemudian dalam ayat kedua dalam Quran surat Hud ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mithli. Ketika di ayat yang pertama tadi Allah menantang dengan satu surat saja, Allah menaikkan tantangannya dengan mendatangkan 10 surat yang semisal dengan 10 surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ketika satu surat saja tidak ada yang bisa menandinginya, maka 10 surat pasti
lebih tidak bisa lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat yang ketiga di Quran surat Al-Isra ayat ke-88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika saja seluruh manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithli, maka mereka seluruh manusia dan jin tadi tidak akan bisa untuk mendatangkan hal yang semisal dengan Al-Quran. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah menantang seluruh manusia dan jin untuk menandingi Al-Quran, untuk membuat hal yang semisal dengan Al-Quran. Akan tetapi nyatanya sampai saat ini, sampai detik ini, 1400-an tahun setelah zaman Rasulullah, tidak ada satu kitab pun yang bisa menandingi Al-Quran, baik dari segi keindahannya maupun dari segi kandungannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya di antara hal yang menjadi alasan kita untuk terus mempelajari Al-Quran adalah bahwasanya Al-Quran tidak diragukan kebenarannya. Jadi apapun yang terkandung di dalam Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar adanya. Tidak boleh bagi kita untuk meragukan hal yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab ini Al-Quran adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka setiap kandungan yang kita pelajari dalam Al-Quran, setiap ibrah, setiap faedah yang kita dapat dari Al-Quran, hendaknya bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar adanya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya alasan yang menjadikan kita harus mempelajari Al-Quran secara terus-menerus demi mengetahui kandungan-kandungan yang ada di isinya adalah Al-Quran dijaga keutuhannya secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab yang diturunkan kepada ahli kitab, misalnya kepada Nasrani, kepada kaum Nasrani yaitu kitab Injil, atau kepada kaum Yahudi yaitu kitab Taurat. Penjagaan kitab mereka, kitab Injil dan kitab Taurat tadi diserahkan kepada robi-robi mereka, kepada pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allah memberikan keleluasaan penjagaan kitab mereka kepada mereka sendiri. Yang mana ini menjadi faktor rancunya kitab Injil dan kitab Taurat pada hari ini. Maka misalkan kita mungkin jika pernah ada yang membukanya atau mungkin membuka di sosmed atau di YouTube dan lain sebagainya, maka akan kita temukan peneliti-peneliti yang menemukan perbedaan-perbedaan di dalam kitab mereka. Misalkan di Injil di Indonesia dibandingkan dengan Injil yang ada di Inggris misalnya, maka pasti ada perbedaan di dalam kedua Injil tersebut. Berbeda dengan Al-Quran. Mau kita membacanya di Indonesia maupun di Arab Saudi misalkan, di Yaman misalnya, di Mesir misalnya, atau di negeri manapun di seluruh dunia, maka isi Al-Quran pasti sama. Cara bacanya pasti sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Alasannya kenapa? Karena Al-Quran dijaga secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula lah, Allah Subhanahu wa taala pula lah yang menjamin penjagaannya. Maka dengan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan rancu apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak akan berubah-ubah isi dari Al-Quran, tidak akan berubah-ubah bunyi dari Al-Quran ini. Yang mana itu menjadikan kita semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan Al-Quran, yang menjamin penjagaan Al-Quran, yang menjamin pula isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita diwajibkan untuk mempelajari isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, juga sangat dianjurkan bagi kita untuk mempelajari cara membaca Al-Quran tersebut.
Jadi selain kita mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran sebagai kewajiban yang paling utama bagi kita, kita juga sangat dianjurkan untuk bisa membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu sendiri merupakan keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mendatangkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang mempelajarinya. Jadi di sini apalagi misalkan kita lihat di masjid-masjid yang tersebar di seluruh Indonesia, misalnya dalam lingkup kecil di Indonesia saja, hampir di setiap masjid ataupun surau atau bahkan musola sekecil apapun, biasanya ditemukan di sana TPG, Taman Pendidikan Al-Quran, yang mana di sana ada guru yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak yang belajar Al-Quran. Maka guru dan anak-anak yang saling mempelajari Al-Quran ini masuk dalam kategori hadis Rasulullah SAW tadi, yang mana sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka jangan sampai kita mundur diri dari keutamaan yang ini tadi. Walaupun kita sudah umur berapapun, dalam tanda kutip setua apapun, 60 tahun, 70 tahun, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Jangan sampai kita melewatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian berikutnya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, maka di sini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita mengandalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara amalan yang lebih utama tadi adalah kita berusaha menemani Al-Quran, menjadi teman karib dari Al-Quran. Karena kita mendekat dengan Al-Quran di dunia, maka Al-Quran akan mendekati kita di hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada kita semua. Karena di sana tidak ada pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selain apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pemberi syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti adalah Al-Quran yang kita dekati selama kita di dunia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal berikutnya di antara keutamaan membaca Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, kemudian naiklah dan teruslah membaca Al-Quran sebagaimana dulu kamu di dunia membacanya. Karena sesungguhnya kedudukanmu di surga ini sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang kamu baca. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka di situ merupakan ladang pahala bagi kita semuanya. Merupakan ladang pahala bagi kita semuanya yang akan menjadi tangga tingginya derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Kemudian sebagai penutup khutbah pada siang hari ini, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Jika saja hati-hati kita, hati-hati kalian manusia semuanya itu bersih, maka
kalian tidak akan merasa kenyang, tidak akan bisa merasa kenyang dari membaca kalam Tuhan kalian, dari membaca Al-Quran. Maka di sini sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyindir kita, hati kita itu bersih atau tidak. Karena ketika hati kita bersih, sejatinya kita tidak bisa jauh-jauh dari Al-Quran. Kita tidak bisa satu hari saja tidak menyentuh Al-Quran. Kita tidak bisa satu hari saja tidak membaca Al-Quran. Maka disitu menjadi renungan bagi kita. Ketika kita rela jauh-jauhan dari Al-Quran, maka itu pertanda bahwasanya hati kita sedang kotor. Yang mana ketika hati kotor itu menjadikan kita jauh dari Al-Quran, atau bahkan naudzubillah min dzalik, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina al mu'minina al muslimina fi Filastin wansurhum fi kulli makan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi